رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلم وبغار حراء تألم يبكي يسأل خالق. Ya. Kena zau majbuban. Ya, baik. Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Giliran al-muhadzab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa in kana zawju majbuban. Ini ya judulnya ma babu ma yulhaqu minan nasabi wa ma la yulhaqu ya. Bab menerangkan tentang anak yang boleh itu, anak yang boleh dinasabkan kepada bapaknya gitu, dan anak yang tidak dinasabkan kepada apanya, kepada bapaknya gitu ya. Itu judulnya. Ini ada berkaitan dengan li'an juga nih. Li'an yang selalu kan li'an. Kita lihat sini. Wa in kana zauju majbuban. Jika seorang suami majbub, majbub itu artinya zakarnya terputus. Jika suami zakarnya terputus, istrinya lahir, hamil atau lahir, itu maksudnya. Apakah ini anak dinisbahkan kepada bapaknya? Gitu. Ya gitu ya. Apakah anak dinisbahkan kepada bapaknya? Gitu. Kenapa? Karena bapaknya ini apa? Penisnya terputus. Gitu. Jadi kalau seandainya dikatakan anak nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, sedangkan bapaknya tidak mengakui itu, kalau anaknya nggak perlu li'an udah, macam itu, ya, nggak perlu apa? Li'an. Kalau memang gara-gara putus zakar nggak mungkin orang punya, ya. Gara-gara penisnya terputus nggak mungkin orang punya anak. Nah kalau memang istrinya punya anak, nah itu berarti bukan siapa? Bukan anaknya. Jadi nggak perlu pakai li'an dah. Gitu. Sekarang kita lihat apa pendapat ulama bagi suami yang zakarnya apa ini terputus. Faqad rawal Muzani. Nah Muzani ini kan salah satu muridnya Imam Syafi'i itu yang menebar luaskan mazhab Syafi'i. Imam Muzani meriwayatkan annalahu ayyula'ina. Nah Imam Muzani mengatakan bahwa seorang suami yang punya apa tadi, yang zakarnya terputus, kalau dia tidak mengakui itu anaknya, nggak boleh begitu aja, harus li'an, ya. Harus li'an. Kalau harus li'an dulu, berarti kemungkinan anaknya, kan begitu. Ya, kalau memang harus li'an berarti anak itu kemungkinan anaknya, kemungkinan anak orang lain, makanya harus apa dulu? Gitu ya. Saya ulangi. Menurut Imam Muzani, annalahu boleh bagi suami tadi yang penisnya terputus sedangkan istrinya lahir anak, boleh meli'an tidak mengakui kalau itu anaknya. Jadi kalau li'an itu seperti biasa 4 kali suami mengatakan, aku bersumpah demi Allah bahwa anak ini bukan anak saya. Aku bersumpah demi Allah anak ini bukan anak saya.
Berapa kali itu? 4. Nah, yang kelimanya, aku berani dapat laknat Allah kalau saya bohong. Nah, ya. Setelah dia li'an seperti itu, maka anak itu sudah tidak lagi dinasabkan kepada siapa? Bapaknya. Ini kalau memang suaminya terputus zakarnya. Baik. Itu pendapat siapa? Nah, sementara ada anak murid Imam Syafi'i lagi namanya Robi. Nah, ya. Ada Rubai ini juga pengikut Imam Syafi'i. Dia pendapatnya lain. Yang tapi min ghairi an. Robi kalau mengatakan si suami yang zakarnya terputus langsung saja dia nggak mengakui itu sebagai anak tanpa harus apa? Li'an. Karena udah pasti, kata beliau, udah pasti orang laki yang tidak punya zakar nggak mungkin dia bisa gitu. Ini kan ada dua pendapat tuh ya. Ini nggak mungkin nggak punya zakar masa dia. Wah, itu Robi itu. Ya. Baik, udah ya kan ada dua tuh. Wahtalafa ashabuna fihi. Nah, sekarang ulama-ulama lain nih, ulama lain selain Imam Muzani dan selain Imam Robi. Ashabuna maksudnya ulama-una. Ulama-ulama kita Syafi'i beda lagi pendapat. Siapa di antaranya? Abu Ishaq. Nah, kata Abu Ishaq gini. Ingkana maktu az-zakari wal unsayain. Nah, kalau pendapat Abu Ishaq berarti pendapat ketiga nih. Enggak ada dua tuh. Ada lagi Abu Ishaq mengatakan jika penisnya putus, bijinya juga, bijinya enggak ada juga gitu. Ya. Biji, tahu biji? Ya biji, ya. Biji peler. Ya. Jika penisnya nggak ada, 2 bijinya nggak ada, nah boleh itu nggak pakai li'an, ya gitu. Nggak mungkin, nggak mustahil orang yang apa itu tadi penisnya putus, bijinya juga nggak ada, nggak mungkin punya anak. Nah kalau kayak model begini nih, ya udah, kalau dia nggak mengakui sebagai anaknya nggak perlu pakai apa? Li'an. Kalau yang tadi kan nggak pakai nyebut-nyebut biji. Yang penting kalau dia punya zakat, kalau nggak punya zakat udah. Tuh kalau ini nih, dua-duanya harus itu ya. Tuh kata siapa tadi? Abu Ishaq, ingkana maktu az-zakar, kalau zakarnya terputus. Kemudian wal unsayain dan 2 bijinya juga nggak ada. Kan ada orang yang dikebiri namanya. Jadi bukan hanya kambing nih yang dikebiri. Ada orang juga yang dikebiri. Ini mengenai kebiri saya mau bagi lagi pengalaman nih. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapat ini belum tentu dialami oleh orang-orang banyak. Dulu nih bagi orang yang pernah haji pada tahun 80 ke sono, kalau kemarin sudah nggak ada nih. Itu di Masjidil Haram itu kan ya orang tawaf itu. Ya, jadi orang tawaf itu nggak dilarang, laki perempuan nyampur tawaf itu. Gitu kan? Kapan perempuan dilarang tawaf itu? Kapan waktu kapan perempuan dilarang? Hanya yang diperbolehkan laki-laki. Itu kalau udah mau mendekati azan. Kalau mendekati azan udah kira-kira tinggal 15 menit mau waktu azan. Nah barulah orang perempuan yang tawaf itu dipisahin. Ya. Disuruh apa? Yes. Walaupun belum selesai, ntar ini kita mau azan. Kalau ente baru 3 putaran 4 putaran, ntar habis sholat baru terusin. Yo, kalau itu yang tawaf siapa? Perempuan. Tapi kalau orang laki masih tetap, ya. Jadi yang dilarang tawaf kalau sudah mendekati azan soal perempuan. Nah, gitu. Ini polisi. Waktu zaman dulu kan polisi nggak ada polisi perempuan, mah ada polisi perempuan so. Jadi yang apa tuh? Yang misah-misahin siapa nih? Polisi laki-laki kan? Ya, polisi laki-laki. Nah ini bahaya kalau yang gayet-gayetin. Ya, pakai gayet kan? Jadi kan orang Arab pakai tongkat tuh. Kan tongkat atasnya apa tuh? Melengkung. Ya, jadi dipegang ininya, ujung tongkat dipakai. Melengkungnya itu buat gayetin siapa? Buat gayetin perempuan, ya. Ya gitu kalau udah mau ya azan digayet-gayetin. Artinya perempuan yang waktu itu masih tawaf diapain? Syukur, sebab
Nanti kalau udah azan orang mau sholat, ya, perempuan harus sholat di belakang sono. Kalau di situ ada perempuan nggak boleh di depan orang laki, masa di depan orang laki ada perempuan lagi sholat. Ini bahaya ini. Walaupun digaet pakai apa tuh? Walaupun digaet pakai tongkat, ya bahaya juga kalau yang gaet laki-laki, apalagi ente yang gaet masih muda, bahaya tuh. Oleh karena itu yang gaet-gaet ini ditugasin. Saya baru tahu ya, itu ada orang gede. Ya ciri-cirinya orangnya pakai jadi bajunya ada dua. Baju dalam namanya baju gamis, ya. Baju luar namanya baju apa itu yang kayak orang khotib tuh. Nah jubah, ya kan, kalau baju jubah nggak ada kancingnya kan. Nah ya, pakai gamis, baju jubah, kemudian atasnya pakai pici torbus namanya tuh, ya. Nah, yang merah itu. Ya. Nah, kemudian jurusan pinggangnya ada pita, ya. Pinggang baju gamisnya, baju apa itu, baju sana ada iketan. Itu orang dikebiri, ya. Jadi orang yang dikebiri itulah yang ditugasin buat itu teh. Gait-gaitin perempuan gitu. Nah kalau ini aman nih, ya gitu. Kalau ente nggak aman, nah, ya, gitu. Itu ditugasin. Itu ada tuh tahun 80-an masih ada. Nah ceritanya gimana? Kok ada orang yang dikebiri, ya gitu kan? Kok bisa ada orang dikebiri gitu? Saya pengen tahu. Jadi itu raja, tuh pendiri kerajaan Arab Saudi namanya Raja Abdul Aziz Al Saud. Nah, makanya yang Saudi itu Al Saud, ya. Pendirinya Abdul Aziz. Nah Abdul Aziz ini, ya, banyak ini, ya, istrinya banyak, ya. Nah, bukan istrinya nih, budak. Ya, waktu zaman beliau masih ada budak itu. Ya, kan orang Islam punya istri nggak boleh lebih dari 4. Nah kalau dia banyak istri, ya berarti istri yang merdeka 4, yang lain hamba masih ada. Ya. Nah raja itu orang ini nggak usah orang Arab, nggak usah raja orang Arab. Orang Arab itu sendiri saya tahu. Perempuan itu nggak, orang Arab di dalam rumah tangga perempuan nggak ada yang masak. Ya. Perempuan, kita punya bini nih, ya nggak masak itu. Jadi mereka itu tahu. Ya. Jadi ini bukan hanya peraturan orang Arab gitu. Kita baca kitab fikih itu, fikih mazhab Syafi'i. Jadi kewajiban suami ngasih nafkah itu bukannya kasih duit suruh beli beras, kemudian si istri suruh masak gitu, bukan itu. Jadi kewajiban suami ngasih nafkah, istri udah tinggal makan. Itu bukannya suruh kasih duit, suruh beli beras sendiri, masak sendiri, ya. Itu kebaikan istri tuh, ya. Ini kalau ente sampein bahaya juga nih. Ente sampein bahaya juga, repot ente ntar. Harus ada pembantu ini, ya. Jadi kewajiban suami ngasih nafkah, udah tinggal makan. Ya. Seandainya ente kasih duit, si istrinya yang ke pasar, dia yang masakin, itu kebaikan dia. Iya tuh, itu jasa baik dia tuh, ya. Ya. Jadi kewajibannya itu, ya itulah, ya. Jadi orang Arab itu istri nggak ada yang masak, ya, apalagi raja. Nah ya, jadi di dalam istana, nah raja ini punya apa? Punya pembantu-pembantu yang terdiri dari orang-orang laki yang masak, yang apa itu. Nah agar supaya mereka itu nggak bahaya di dalam istana, maka pembantu-pembantu raja itu diapain? Dikebiri itu sejarahnya, dikebiri, kan? Nah kemudian lama udah tidak lagi memerlukan pembantu-pembantu seperti itu, sebab sekarang ini udah banyak koki-koki, tahu nggak? Oh ahli-ahli masak. Oh seperti ini Raja Salman ketika mengunjungi Bali, ya, itu dia satu kapal tuh, ya, 500 orang, ya, dari keluarganya, tukang-tukang masaknya. Nah tukang-tukang masak sekarang ini nggak perlu waktu zaman dulu. Ada orang-orang ahli masak disewa sama dia. Jadi kan nggak perlu apa? Nggak perlu ngebiri, ya. Jadi ahli-ahli masak. Kalau dulu dikebiri karena mereka itu keluar masuk ke istana melayani. Kalau sekarang kan, ya, ada dapur masak khusus,
ya. Ada dapur masak khusus. Nanti kalau udah yang masak ahli masak, kalau udah selesai tinggal pencet bel aja gitu ya. Nanti makanan yang sudah siap santap dibawa sama siapa? Ya. Jadi nggak perlu ada orang yang dikebiri. Nah sekarang kalau ini yang apa? Yang memang masih ada dikebiri dikemanain nih? Nah, itu tadi itu. Kan sekarang sudah tidak lagi membutuhkan pelayan-pelayan istana yang harus dikebiri. Nah mereka yang sudah terlanjur dikebiri disuruh ngapain? Ini bingung kan? Akhirnya itu tadi itu ditugaskan buat apa itu? Nah itu tadi ditugasin buat gaya-gatin orang supaya dia dapat kerjaan. Sebab istana sudah tidak lagi memerlukan. Nah ya, istana sudah tidak lagi memerlukan apa pelayan-pelayan laki-laki ya. Nah, udah nggak perlu lagi ya gitu. Makanya mereka ditugasin untuk gait-gaitin perempuan yang sedang tawaf kalau sudah hampir tiba saat waktu azan. Nah oleh karena mereka itu dikebiri nggak punya keturunan, dia meninggal dunia, udah nggak ada lagi. Makanya sekarang udah nggak ada lagi. Makanya saya bilang kalau orang yang pernah haji tahun 80 soalnya masih bisa nyaksiin ada orang tuh yang gait-gaitin itu orang dikebiri itu. Tandanya dia pakai apa tadi? Pakai torbus ya, yang merah yang tinggi, kemudian apa pakai baju besar, apa pinggangnya ada apanya? Ada pita. Nah, itu dia dikebiri. Mereka meninggal dunia kena kebiri, nggak punya anak keturunan, habis. Makanya sekarang udah nggak ada lagi. Tapi walaupun nggak ada lagi, ada polwan namanya sekarang. Ya, apa itu polwan? Polisi wanita. Mereka lah yang ditugasin, ya apa itu tadi nih? Gait-gaitin perempuan yang udah mau hampir azan dia masih tawaf. Nah itu sekedar kita kembali kepada buku kita ini. Kata Abu Ishaq, apabila seorang suami zakarnya terputus, 2 bijinya juga nggak ada, intapa min ghairi li'an, ya, boleh dia tidak mengaku itu anak tanpa harus apa? Li'an. Udah pasti itu bukan anak dia itu. Tuh dia nih. Li'annahu yastahil tuh. Kena mustahil, orang nggak punya zakar, nggak punya biji, nggak mungkin dia bisa membuahi wanita itu. Tuh li'annahu yastahilu ayanzila, nggak mungkin dia itu membuahi wanita ma'akot ihima. Padahal apa namanya tadi, zakarnya putus, demikian juga apa ya tadi, bijinya juga Tetapi kalau yang putus salah satunya, nah ya, wa in qata'a ahaduma atau quti'a. Ya, kalau hanya atuk doang apa itu? Penis saja gitu. Bijinya masih ada, kemungkinan bisa. Gitu. Nah, sekarang ente nanya, bagaimana kok bisa nggak ada penis? Entar diajarin sini. Bukan porno enggak, emang diajarin sini. Ya, kalau hanya yang terputus salah satunya seperti tadi apa? Penisnya doang yang terputus. Nah, apa itu tuh? Biji masih. Nah, itulah yang tapi illa bili ante wa in kuti'ah duhuma lahiqahu. Kalau hanya yang putus salah satunya masih kemungkinan itu anak siapa? Anak dia. Kalau ente mau nggak mengakui harus apa dulu tuh? Li'an. Nah ini dia nih. Li'annahu idza baqiya zakar, ya, seandainya kalau yang tadi kan apa itu tadi, kalau zakarnya terputus, bijinya masih ada, berarti kan pabrik air mani masih ada tuh karena bijinya. Nah mengenai keluarnya bisa digesek-gesek katanya. Iya bisa digesek-gesek, masukin kemaluan perempuan. Nah gitu kan masih bisa tuh. Kalau hanya yang terputus apanya? Nah penis. Nah sekarang ya tuh li'annahu idza baqiya zakar ulaja wa anzal. Kalau memang zakar masih ada, bisa dimasukin. Wa in baqiyal isnan, kalau dua-duanya. Wa in baqiyal unsan, kalau yang zakarnya apa nih? Zakarnya terputus, yang ada cuman apa? Biji. Nah, itu bisa juga dengan cara apa? Sahako. Apa itu sahako? Ya, gesek-gesek. Digesek-gesek akhirnya apa? Keluar juga selama bijinya masih ada. Nah, ya. Jadi selama dua-duanya nggak ada, salah satunya ada, masih bisa dikategorikan anak dia. Oleh karena itu perlu
Nah, yang tidak perlu li'an kalau memang dua-duanya apa? Nah, wa hamalar riwayata ini ala hadzainil halain. Nah, riwayat tadi apa dua riwayat tadi? Riwayat pertama riwayat siapa itu tadi? Anak murid Imam Syafi'i, Muzani, ya, mengatakan harus li'an. Riwayat Rabi mengatakan tidak perlu apa? Nah, riwayat dua riwayat tadi ini tadi itu. Ya, yang mengatakan kalau tidak mengakui anak harus li'an dulu kalau memang yang terputus itu salah satunya. Adapun riwayat yang mengatakan nggak perlu li'an langsung saja, ya, itu bukan anaknya. Kalau memang yang terputus itu dua, nah itu maksudnya itu, ya. Baik, dikit lagi. Qala al-Qadhi Abu Hamid. Nah, al-Qadhi Abu Hamid, ya, ini bukannya Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Nah, ini Qadhi. Kalau Abu Hamid julukannya Hujjatul Islam. Ini qala al-Qadhi Abu Hamid. Fi asli zakari sukban. Nah, ini mau nerangin zakar itu sebetulnya ada dua lubang katanya, ya. Penis, ya, punya laki-laki ada dua lubang. Ihdahuma lil baul, satu lubang untuk kencing, untuk saluran apa? Kencing. Wal ukhra lil mani. Yang satunya saluran untuk keluar air mani, ya. Jadi zakar itu punya dua, kalau kita bilang dua selang lah, ya. Yang satunya buat aliran kencing, yang kedua buat aliran mani. Faizan sadat sukbatul mani. Oh, kalau yang tertutup ini apa? Saluran yang air mani tertutup. Nah, intapal walad min ghairi li'an. Nah, boleh seorang suami itu, ya, menapikan anak tanpa harus lalu yang tersendat itu apa? Yang tersendat itu saluran mani. Nggak usah pakai li'an dah. Kenapa? Li'annahu yastahilul inzal. Karena kalau saluran mani itu tertutup, nggak mungkin dia keluar mani. Tapi wa illam tafsud, kalau memang saluran maninya lam tansud, tidak tertutup, ya, lam yantafi. Nah, kalau saluran maninya nggak tertutup, yang tertutup saluran kencing. Nah, kalau dia nggak mengakui anak harus apa nih? Li'an tuh, ya, gitu, ya. Kenapa? Li'annahu yumkilul inzal. Karena walaupun saluran kencing tertutup, kalau saluran mani nggak tertutup, kemungkinan apa? Keluar mani. Nah, berarti di sini pendapat yang keempat nih Abu Hamid. Wa hamalar riwayata ini ala hadzainil halain. Riwayat tadi itu riwayat Muzani dan Rabi diartikan seperti ini. Jadi kalau tadi bilang Rabi itu mengatakan harus li'an dulu. Oh, itu kalau yang terputus apaan? Yang terputus itu saluran kencing, harus li'an dulu. Ya, kalau yang tadi apa? Rabi mengatakan tanpa harus li'an. Nah, kalau yang terputus itu apa? Nah, saluran mani, ya, gitu, ya. Baik. Nah, kemudian yang berikut insya Allah akan kita lanjutkan, ya, walaupun sedikit namun kita paham, ya. Ya, lebih baik daripada baca banyak tapi kita ini ibaratnya orang dulu kayak mana begitulah. Baik, sebelum kita baca Tauhid, mari kita baca